Puji Tuhan, shalom. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Nah saudaraku, kita sudah masuk pada minggu ketiga. Nah hari ini saudaraku, kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saya menyapa juga yang ada di rumah-rumah yang bergabung dalam live streaming. Keluarga besar GBI Ceria Jambi hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Katakan amin. Saudara, hari ini saya menyampaikan karena tentang kemerdekaan saudaraku. Karena tema kita selama bulan Agustus tentang kemerdekaan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kemerdekaan Kristen. Sebelum saya menyampaikan tentang kemerdekaan Kristen, besok Indonesia akan berulang tahun merayakan kemerdekaan 75 tahun Indonesia dipelihara oleh Tuhan. Tepuk tangan dong. Saya rasa tepuk tangannya kurang mantap. Tepuk tangan yang merdeka. Amin. 75 tahun Tuhan pelihara bangsa kita. Saudaraku, kita bisa merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang bangsa kita ini dapat tidak bisa didapat seketika. Banyak yang sudah menjadi korban dan mereka disebut pahlawan atau pejuang. Ada yang dimakamkan di taman makam pahlawan. Ada juga mungkin mayatnya tidak dapat. Tetapi mereka semua lakukan ini karena cinta akan bangsa ini. Kita bersyukur buat mereka semua. Mereka menjadi korban demi Indonesia Jaya. Artinya begini Bapak Ibu. Kemerdekaan bangsa ini tidak bisa dapat seketika. Perlu perjuangan. Perjuangan itu berbicara bayar harga. Orang yang mau merdeka di dalam Tuhan juga itu nggak bisa dapat seketika. Perlu saudara dan saya setiap hari bayar harga di hadapan Tuhan. Sekitar 2000 tahun yang lalu, kalau Indonesia 75 tahun yang lalu. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dahulu kita orang yang terjajah. Dijajah oleh dosa. Sehingga satu pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia mau menjadi korban bagi kita. Oleh karena penebusan darah anak domba. Oleh karena kita semua dia disalibkan. Tubuhnya hancur. Dan akhirnya dia mati. Oleh karena kematiannya kita beroleh kehidupan. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan. Kita harus mengerti urutannya. Kalau Anda mau mengalami kemerdekaan, kita harus mati dulu. Kita harus bersekutu dalam kematian Kristus. Kalau Anda kelak mau masuk surga, kerinduan saya semua kita masuk surga. Orang yang bisa masuk surga adalah orang merdeka. Orang yang terjajah setiap hari di hadapan Tuhan gak mungkin bisa masuk surga. Walaupun dia rajin ke gereja. Tetapi hanya orang yang merdeka. Merdeka itu berbicara dibangkitkan dengan Kristus. Katakan yes. Kemerdekaan bangsa ini 75 tahun yang lalu. Luar biasa pengorbanannya. Besok akan dirayakan ini. Walaupun tidak bisa upacara karena situasi dan kondisi. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita. Kita akan tetap menghormati salah satu bentuk hormati bangsa ini. Buatlah bendera di rumah saudara. Naikkanlah bendera kalau bisa setinggi-tingginya. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kita diberkati di tengah-tengah bangsa ini. Nah hari ini saya menyampaikan tentang kemerdekaan Kristen. Merdeka artinya bebas, tidak terjajah, tidak terintimidasi, tidak didakwa sama iblis lagi. Harapan saya Bapak Ibu yang beribadah secara
langsung di gereja ini, bahkan juga yang ikut live streaming. Doa dan harapan saya demikian juga Tuhan kita yang melihat kita saat ini. Setiap kita harus menjadi orang merdeka. Jangan terjajah lagi dengan dunia ini. Jangan terintimidasi lagi. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 yang begitu mencekam. Yang tidak bisa ditebak, sebentar turun, sebentar naik. Dan gak ada orang bisa memprediksi sampai kapan ini selesai. Doa dan harapan kita bersama ini cepat selesai musibah ini. Katakan amin. Tetapi itu ada rahasia di tangan Tuhan. Kalau di hati saya begini, selama orang Kristen tidak sungguh-sungguh sujud di kaki Tuhan, akan tetap diizinkan musibah ini sampai kita ini berlutut di kaki Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan kepada Tuhan, lalu Tuhan akan turun tangan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan bangsa ini. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan keadaan saudara. Manusia boleh memiliki banyak rencana, tapi harus kita sadar, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya yakin awal tahun 2020, pemerintah kita sudah membuat program-program yang hebat dan jitu. Ada banyak orang mempersiapkan pernikahan di tahun 2020, batal semua gara-gara COVID-19. Rancangan manusia banyak gagal, semua gara-gara ini. Kalau Anda mengerti ini sebenarnya, kita boleh memiliki banyak rencana, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Biarlah mulai hari ini kita sadar, di luar Tuhan kita gak pernah bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, jadilah kita menjadi Kristen yang merdeka setiap hari. Orang yang merdeka itu bebas. Memuji Tuhan dia tidak jaim. Memuji Tuhan dia tidak jaga image. Memuji Tuhan dia tidak pernah terdakwa. Kalau dia menari benar-benar menari. Kalau benar melompat dia benar melompat. Tetapi kalau kita terjajah, kita memuji Tuhan tidak pernah bebas. Coba Anda lihat orang yang terkekang, orang yang terikat, tidak pernah bisa buat apa-apa. Itu dia terjajah. Nah, kita belajar hari ini, kemerdekaan Kristen. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita buka Alkitab kita. Kalau saudara bawa Alkitab, karena orang Kristen sekarang sudah jarang bawa Alkitab, sudah lebih banyak bawa Alkitab. Tidak apa-apa, penting kita baca firman Tuhan. Sudah dapat? Multimedia juga boleh Bapak lihat, Bapak Ibu lihat ada di depan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yuk kita baca dengan spirit kemerdekaan. Katakan merdeka. Saya tidak bisa bayangkan kalau sempat dibilang proklamasi. 17 Agustus tahun 45. Waduh. Enggak pas sudah. Proklamasi. Wih. Waktu diproklamasikan itu, sebenarnya Indonesia belum merdeka loh. Masih perang di mana-mana. Tetapi akibat deklarasi, proklamasi, orang gemetar. Saya rindu juga melalui pembacaan firman Tuhan di tempat ini, mendengar firman membaca dengan sungguh-sungguh. Iblis bergetar. Jantung saudara sehat. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan dong. Jangan tanggung-tanggung. Ayo baca dengan spirit kemerdekaan. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap berada dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Saya ulang lagi sendiri ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 36 Bapak Ibu perhatikan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan sama-sama dengan saya, benar-benar merdeka. Kalau ada yang benar-benar merdeka, saudaraku, berarti ada juga yang palsu merdeka. Saya tidak tahu saudara ini benar-benar merdeka hari ini atau pura-pura. Nah gitu loh. Dari ekspresi sikap kita ketahuan kok, saya suka ayat ini. Karena anak itu memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka. Berarti kemerdekaan sejati itu hanya ada di tangan anak. Itu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, kita harus benar-benar sadar yang bisa memerdekakan kita hanyalah anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Bilang kiri kanan, sadar dong. Jangan kadang kita ini tutupin segala sesuatu, pura-pura merdeka kita dengan baju yang bagus. Wah keren, pakai bendera. Kalau orang Jambi bilang gini Bapak Bu, ionian kita merdeka. Itu loh. Hanya anak yang bisa memerdekakan kita supaya kita mendapatkan status benar-benar merdeka. Katakan amin. Di dalam Yohanes 15 ayat 5c, bunyinya begini, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu dengar, di luar Tuhan, di luar Yesus, setiap kita tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Saudara, kalau ada yang benar-benar merdeka, berarti ada juga yang pura-pura merdeka. Saya berdoa, bahkan yang di dalam juga yang di luar, bahkan juga yang ikut live streaming. Saudara benar-benar merdeka. Katakan sama-sama dengan saya benar-benar merdeka. Merdeka. Tangannya di atas, merdeka. Iya, orang merdeka itu berbicara semangat, antusias. Istilah anak muda sekarang, mendidih. Wih, luar biasa. Saudaraku, siapakah yang benar-benar merdeka? Dan siapa yang pura-pura merdeka? Saya khotbah ini tidak ada maksud sedikit pun untuk menghakimi Bapak Ibu. Tidak. Tapi coba kita belajar. Kan kadang kita ini terlampau suka lihat orang tanpa melihat diri sendiri. Kekurangan orang terus kita lihat. Tanpa kita melihat kekurangan kita. Tapi hari ini kita belajar siapa sebenarnya yang benar-benar merdeka dan siapa yang pura-pura merdeka. Coba kita lihat ayat 31, coba ditayangkan ayat 31, bunyinya begini. Pelan-pelan saudara lihat. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Yahudi itu berbicara kita. Saudaralah orang Yahudi secara rohani. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya? Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti ini berbicara orang yang ada di depan saya. Tuhan berkata kepada saudara yang percaya kepada Yesus. Yang ikut ibadah live streaming. Tuhan berkata hari ini. Tuhan bicara hari ini kepada siapa? Kepada kita yang percaya kepadanya. Apa kata Tuhan? Lihat. Baca sama-sama 2-3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Coba lihat ini. Saya renungkan begini. Tadi kamu benar-benar merdeka. Sekarang ada kata kamu benar-benar murid-Ku. Ada kata pengulangan benar-benar merdeka, benar-benar murid. Kalau benar-benar itu berarti serius.
Orang Kristen yang benar-benar merdeka adalah berarti orang Kristen yang benar-benar murid. Lihat. Nanti Anda boleh baca, tak usah dibuka, di dalam Kisah Rasul 1, waktu Yesus naik ke surga, yang menyaksikan siapa? Murid. Lalu mereka lihat Tuhan Yesus naik sampai ke awan-awan. Waktu dilihat masih enak mereka, masih kelihatan, tapi tambah lama awan menutupi, mulai mereka nangis. Sambil nangis, sambil khawatir dan ketakutan. Kenapa? Karena di sekeliling mereka waktu ada Yesus banyak orang jahat yang membunuh mereka. Kalau komandannya aja Yesus udah dibunuh, apalagi mereka agak takut. Tiba-tiba ada malaikat berkata, mengapa engkau melihat seperti itu ke surga? Dia naik ke surga. Seperti itu kelak, seperti saat ini kamu menyaksikan dia naik ke surga, demikian juga kelak kamu akan menyaksikan dia turun dari surga. Dengar. Yang menyaksikan nanti Tuhan Yesus turun dari surga, murid. Itu bunganya. Yang menyaksikan kelak Tuhan turun dari surga, murid. Yang pertanyaannya gini, apakah kita ini murid benar? Apakah kita ini benar-benar murid atau murid yang nakal atau yang palsu? Itulah. Karena Alkitab berkata yang menyaksikan dia naik ke surga murid, bahkan kelak nanti menyaksikan dia turun dari surga waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, yang sebentar lagi datang, tetap murid. Orang Kristen yang benar-benar merdeka ternyata adalah orang Kristen yang benar-benar murid. Jangan cuma murid, tapi benar-benar murid. Katakan sama saya dengan penekanan yang sangat kuat. Benar-benar murid. 2, 3. Benar-benar murid. Bilang ke di kanan saudara, katakan 2, 3. Jangan cuma murid. Nah, kita belajar nih. Ternyata orang yang merdeka itu adalah orang yang benar-benar murid. Ciri-ciri seorang yang benar-benar murid, lihat ini. Kita belajar nih. Ciri-ciri seorang yang benar-benar murid adalah yang pertama. Ciri, saya cuma buat 2 aja. Sebenarnya ciri murid itu banyak, tapi cuma 2 aja secara rohani. Ciri-ciri seseorang yang benar-benar murid adalah yang pertama. Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah seorang murid itu memiliki ketetapan hati untuk belajar melakukan firman Tuhan dalam suka duka. Lihat, ciri-ciri seorang murid itu memiliki ketetapan hati untuk mau belajar, mau melakukan firman Tuhan dalam suka maupun duka. Ayat 31b tadi. Saudara lihat nih. Seorang murid itu kalau belajar tidak boleh suka-suka. Setuju tidak? Siapa yang setuju bahwa seorang yang benar-benar murid, belajar nggak boleh suka-suka? Coba angkat tangannya. Ada di sini Lausa, ada di sini guru, ibu koordinator ibadah kita, Ibu Marpaung, Ibu Jestima adalah guru. Seorang murid itu kalau belajar tidak boleh suka-suka. Bilang sama-sama, tidak boleh suka-suka. Tidak boleh sebebasnya. Hari-hari ini banyak orang Kristen mengikut Tuhan. Maaf, sesukanya. Mengiring Tuhan itu tergantung daripada mood. Mengikut Tuhan tergantung daripada suasana hati. Kalau lagi pengen ibadah, dia ibadah. Kalau enggak. Enggak bisa. Seorang murid juga tidak boleh atur guru. Ada di sini yang suka ngatur gurunya? Saya nggak pernah lihat murid-murid Yesus yang 12 itu atur Yesus. Kemana Tuhan Yesus jalan, dia ikut. Betul lah.
Seorang murid itu tidak boleh atur guru. Atau seorang murid itu nggak boleh rubah peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Di mana murid itu belajar, betul nggak? Contoh nih. Murid itu belajar sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat sekarang. Ada juga yang sampai hari Sabtu. Tetapi rata-rata dari hari Senin sampai hari Jumat. Coba bagi saudara yang masih sekolah. Tiba-tiba kita berkata begini, nggak boleh suka-suka. Aku mau belajar dari hari Senin sampai hari Rabu aja. Hari Kamis nggak mau, kenapa? Guru matematikanya jahat. Contoh. Aku mau belajar dari hari Kamis sampai hari Jumat aja. Hari Senin nggak mau saya, kenapa? Nggak enak. Gurunya membosankan. Boleh enggak murid begini? Saya mau nanya dulu, boleh enggak? Coba nih saya nanya dulu, boleh enggak? Enggak boleh. Berarti kalau sudah ditetapkan sekolah belajar dari hari Senin sampai hari Jumat, berarti harus tetap belajar. Kalau sudah Tuhan tetapkan ibadah hari Minggu, harus belajar firman Tuhan di tempat ini. Kemana yang lain ya? Nah itu yang harus kita renungkan. Milikilah ketetapan hati untuk mau belajar firman. Itu adalah murid. Dalam suka maupun duka, tetaplah ikut Yesus. Boleh tepuk tangan sama-sama dengan saya? Ikutin ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, hey. Jalan serta Yesus. Ayo murid-murid bilang kiri kanan. Yo. Jalan dalam surga, jalan dalam surga, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam surga, serta Yesus selamanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Dua tangan di atas. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Murid itu memiliki ketetapan hati dalam suka maupun duka. Tetaplah ikut. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jangan cuma nyanyi dong bro. Kalau lagi diizinkan Tuhan sesuatu yang kurang pas di hati saudara, justru itu menguji saudara apa saudara itu cinta Dia. Cinta sejati itu waktu lagi ada trouble, ada masalah. Itulah baru cinta yang benar. Kalau lagi bulan madu, kalau orang bulan madu, ngomong bulan madu pun saya membayangkan Pulau Bali. Kalau bulan madu itu semua madu. Mulutnya ini ditaruh madu di sini. Walaupun Anda panas dalam, kalau engkau taruh madu di sini, yang pahitnya jadi manis. Gini, manis juga. Kalau lagi bulan madu,
Kekurangan istri pun, kekurangan suami, kekurangan pasangan, kekurangan satu dengan yang lain, itu semuanya manis di mata kita. Tidak apa-apa sayang. Tetapi kenapa disebut bulan madu, Pak? Karena kekuatan madunya hanya hitungan bulan. Habis madu tinggallah empedu. Empedu itu pahit. Pahit itu berbicara konflik. Cinta sejati itu kelihatan waktu ada konflik. Waktu ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Disitulah kelihatan kualitas kasih seseorang kepada Tuhan dan juga kepada persahabatan sehari-hari. Katakan amin. Ayo, milikilah ketetapan hati dalam suka maupun duka. Tidak mungkin seorang murid dia mau milih-milih belajar dari hari Senin sampai Jumat. Aku tidak mau full. Yang penting ku bayar. Yang penting ku bayar sekolah, tapi aku belajar jangan diatur. Oh, tidak bisa. Murid itu berbicara memiliki ketetapan hati. Amin. Amin. Kalau kita nggak memiliki ketetapan hati, nanti kalau pas Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau kita lagi ngambek gimana? Kalau Anda lagi ngambek Tuhan datang, tidak bisa saudara lihat Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 25, ada 10 gadis, 5 bijak, dan 5 bodoh. Perbedaan yang bodoh dengan yang bijak itu tipis, hanya dalam hal persediaan minyak. Kelihatan sepele. Tetapi itu hal-hal yang sepele kadang menentukan kita. Harus tersedia minyak di tengah-tengah hidup saudara secara rohani. Supaya waktu mempelai itu datang, pelitamu tetap menyala. Seorang murid harus tetap semangat. Harus memiliki ketetapan hati. Dalam suka maupun duka, dia harus tetap mau belajar. Katakan amin. Yang kedua, ciri-ciri seorang murid adalah seorang murid itu ciri-cirinya yang bisa masuk surga masuk saya ya, memiliki roh ketaatan. Murid itu taat. Kalau murid yang taat, guru pun senang. Apa aplikasinya? Coba kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17. Yang kedua tadi, seorang murid itu adalah memiliki roh ketaatan. Katakan amin. Ayo kita baca 2 Korintus 3 ayat 17. Kalau sudah dapat kita baca dengan spirit kemerdekaan. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi dengan menyala, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kunci kemerdekaan. Peliharalah Roh Kudus di dalam hatimu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Walaupun Anda disantet, Anda didukunin, Anda difitnah, Anda dimaki. Kalau ada roh Allah dalam hidupmu, engkau tetap menang. Engkau tetap merdeka. Roh yang ada dalam diri kita ini jauh lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Seorang wanita Kristen tidak boleh dihipnotis. Tidak bisa dihipnotis orang Kristen. Orang Kristen tidak mempan dihipnotis. Dan tidak boleh juga menghipnotis. Wih, aku tidak mempan dihipnotis, tapi menghipnotis jago. Wah, tidak boleh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ternyata Tuhan itu adalah roh. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Tuhan itu adalah roh. Yuk yang mantap sekali lagi. Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu bukan daging. Dia roh. Bapak Ibu coba lihat.
roh itu kelihatan apa tidak? Saudara lihat saya dari belakang, lihat saya pakai baju apa? Yang mantap, baju apa? Warna apa? Merah. Berarti Anda daging. Kenapa Anda melihat saya? Karena saya juga daging. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Lihat. Tuhan Yesus tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Tuhan itu hanya bisa kita lihat dengan mata iman kita. Tuhan mulai tadi ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Dari mana kita tahu Tuhan ada di tempat ini? Merinding. Bukan masalah merinding, Pak. Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu roh. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Artinya begini, selama Anda dan saya hidup dalam kedagingan, contoh, apa itu kedagingan? Engkau mungkin duduk dengar khotbah, tetapi engkau sedang benci orang, engkau tidak bisa ngampuni orang. Tetapi mulai tadi kita udah nyanyi 4-5 lagu, tetapi nggak bisa ngampuni orang. Mulut kita ini suka memburuk-burukan orang. Silakan kita memuji Tuhan, tidak ada faedahnya buat surga. Pujian penyembahan itu adalah mempengaruhi surga. Pujian penyembahan seperti apa yang disukai oleh Tuhan dan menyenangkan surga? Pujian penyembahan yang dimensi roh. Kalau saudara mau dipimpin oleh roh, tidak boleh ada kedagingan kita. Contoh kedagingan tadi yang tadi, tidak bisa mengampuni orang. Anda benci orang. Suamimu aja kau benci, apalagi suami orang lain. Istrimu aja kau benci, apalagi istri orang lain. Karena benci itu kan menurut orang dunia benar-benar cinta, betul lah. Makanya orang yang tidak sayang dengan pasangannya, pasti dia juga benci dengan wanita lain. Saking bencinya, benar-benar cinta. Tetapi jemaat ceria tidak ada seperti itu. Suami istri yang baik semua ini, masuk surga semua ini. Katakan amin. Seorang murid itu dikatakan memiliki roh ketaatan. Saudara, orang Kristen yang benar-benar merdeka adalah bukan orang Kristen yang hanya percaya Roh Kudus saja. Betul lah. Boleh saya tanya, siapa di tempat ini yang percaya Roh Kudus? Tinggi-tinggi saya lihat dulu. Luar biasa. Sambil jangan tertunduk dong, kan merdeka nih. Sambil angkat tangan aja sama-sama. Katakan sama-sama dengan saya percaya Roh Kudus. Tetapi orang Kristen yang hanya percaya Roh Kudus tidak pernah membuat iblis takut loh. Yang membuat iblis itu takut sama kita bukan karena kita percaya Roh Kudus, melainkan orang yang percaya Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang menentukan kita ini berkualitas dan merdeka setiap hari, merdeka dalam segala hal. Cuman satu, jangan cuman percaya Roh Kudus, tetapi lebih lagi kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menentukan kita setiap hari untuk mengalami kemenangan, yang mau menang katakan amin. Yang menentukan kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan adalah, perhatikan, seberapa besar respon kita akan pribadi Roh Kudus setiap hari. Saudara, responilah Roh Kudus. Mau dengar-dengaran apa kata Roh Kudus dan kita mentaatinya. Pasti kita merdeka. Pasti kita menang setiap hari. Katakan amin. Siapa yang mau merdeka setiap hari? Apa yang Roh Kudus bicara sama saudara saat ini? Kalau diingatkan Tuhan, saudara mungkin untuk mengampuni. Buka hati. Ku buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
angkat tangan kita. Ku buka hati, tu jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan amin. Perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh, selama kita hidup di dalam dosa dan menikmati dosa, perhatikan, menikmati dosa terus-menerus, Alkitab katakan kita akan menjadi hamba dosa. Kalau dosa itu nggak mesti berzina, nggak mesti membunuh Bapak Ibu. Saya tidak bisa lihat kedalaman hati jemaat. Karena orang Kristen sekarang ini jago banget bersandiwara. Lain di bibir, lain di hati. Lain di gereja, lain di luar gereja. Tidak pernah memiliki ketetapan hati dalam kualitas. Makanya banyak orang tawar melihat orang Kristen. Selama kita diperbudak oleh dosa dan menikmati dosa, Alkitab katakan kita akan menjadi hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 34, baca dengan spirit kemerdekaan. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Selama ada dosa kita nikmati, dosa kita simpan rapat-rapat di hati kita, Alkitab berkata, selama itulah kita menjadi hamba dosa. Ayo kita deklarasikan dengan spirit kemerdekaan. Kita bukan hamba dosa lagi, tetapi kita sudah menjadi menang dan orang merdeka. Katakan sama-sama, saya bukan hamba dosa lagi. 2, 3. Saya bukan hamba dosa lagi. Saya orang yang merdeka. 2, 3. Saya orang yang merdeka. Katakan yes. Saudara, Roma 6 ayat 22 sampai 23. Kita baca. Supaya kita mengerti sebelum saya tutup, saudaraku. Selama ada dosa di hati kita, kita menjadi hamba dosa. Tetapi kalau ada Tuhan di hati saudara, Anda menjadi hamba Allah. Statusmu di hadapan Tuhanlah hamba Tuhan. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kalau dosa tidak kita selesaikan, Alkitab berkata, ayat 23 dikatakan tadi apa? Upah dosa ialah maut. Tuhan menyediakan bagi orang yang hidup terus-menerus dalam dosa, disediakan adalah maut. Tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, kita berubah, kita minta pengampunan Tuhan, Tuhan menyediakan surga. Ayat 22 tadi dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, katakan sama-sama dengan saya sudah dimerdekakan. Lebih kencang lagi, saya sudah dimerdekakan. Sesudah kita dimerdekakan dari dosa, Alkitab berkata, kamu menjadi hamba Allah. Semua kita menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan itu berbicara holiness. Dan upahnya dikatakan kita memperoleh hidup yang kekal. Wow. Ternyata Bapak Ibu, hanya orang yang kudus, orang yang suci hatinya, yang bisa masuk surga kelak. Saya mengajak Bapak Ibu, jadilah Kristen merdeka. Jangan tinggalkan ruangan gereja ini. Anda menjadi orang terjajah.
Kerinduan saya semua kita harus merdeka. Mari kita berdamai dengan Roh Kudus saat ini. Maka kita akan mengalami kemerdekaan setiap saat. Jangan pernah tertuduh kalau saudara ada satu dosa. Justru dia sayang orang berdosa. Orang sakit butuh dokter. Kalau Anda sehat, ngapain kita ke dokter? Karena sakitlah kita butuh Tuhan. Karena dosalah kita butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan, angkat tangannya. Kita semua orang berdosa kok. Saudara perlu Tuhan. Kuncinya cuma satu. Keterbukaan itulah awal dari pemulihan. Saudara dan saya hari ini harus terbuka di hadapan Tuhan. Cukup buka hati seperti lagu tadi. Akui. Yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Boleh tahan. Lihat, saya suka banget ayat ini. Dan jika kita mengaku dosa, yang mengaku dosa hari ini, yang membuat Tuhan tersenyum, lambaikan tangannya. Ya, saya termasuk harus mengakui, Tuhan ampuni aku. Salah satu pendeta Pak Niko itu saudaraku, kalau mau menghadap Tuhan selalu bilang gini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan sucikan aku Tuhan. Kenapa? Dia tidak mau ada kotor di sini. Jika kita mengaku dosa, lihat nih, maka Ia itu Tuhan adalah setia. Di saat kita mengaku dosa di tempat duduk kita, Tuhan itu setia. Gak menghukum saudara, Dia setia dan adil. Sehingga, kata sehingga di sini berbicara, bertindak. Lalu Tuhan bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Seperti anak kepada bapak kepada anaknya. Lalu Dia bertindak. Ia mengampuni. Saya anakku pernah kecewa dengan saya. Tetapi waktu saya berlutut begini di hadapan dia, nggak perlu banyak ngomong, dia nangis. Di situ saya peluk dia, itu cukup. Hal yang paling indah bagi anak, dipeluk bapaknya. Mungkin sudah lama kita ini nggak bisa dipeluk Tuhan. Atau Anda nggak bisa lagi peluk Tuhan, itu berbicara keintiman. Hafal engkau lagu-lagu rohani begitu banyak, tetapi asal nyanyi, nggak pernah menikmati, menghayati, bahkan melakukan apa yang kita nyanyikan. Jangan kepura-pura. Ini waktunya kita merdeka. Sehingga sehingga Tuhan mengampuni. Yang mau diampuni katakan amin. Sudah diampuni, lalu dikatakan apa? Mengampuni segala dosa dan menyucikan. Disucikan semua dosa kita. Dari segala kejahatan kita. Kepura-puraan itu perbuatan jahat. Kalau Anda kesal orang, bilang aja, gue kesal sama lo, jelas. Jangan di depan dia, I love you. Tapi di belakang, percis kayak Yudas. Anda gak pernah bisa intim. Kalau murid, pura-pura baik di depan guru, gak pernah dia bisa mengikuti pelajaran yang diajarkan guru dengan baik. Kesal terus dia. Lama banget ini sih, lempar dari belakang, gitu. Gak pernah dia. Makanya banyak orang di gereja itu gak pernah bisa betah dalam hadirat Tuhan. Lagi penyembahan, jalan sana, jalan sini. Tapi tadi semua serius. Masuk surga semua. Kita diampuni dan disucikan. Saya akhiri cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu melambangkan kita. Hilang dari apa? Hilang, gak bisa lagi dia tinggal dalam rumah bapaknya. Berapa banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja tapi tidak pernah bisa intim dengan Tuhan. Itu kategori anak yang hilang. Waktu anak yang hilang itu masih punya uang. Dia pesta pora tiap hari. Dia pesta.
dansa, joget terus, poco-poco, wah, di situ duitnya habis. Lalu dia minta sama orang gak dikasih, dia udah lapar, minta yang lain gak dikasih. Sampai di Alkitab bilang gini, saking laparnya ini anak orang kaya dia. Lalu daripada dia mati, dilihat orang ngasih babi makan, maaf, dia ngasih babi makan. Lalu didatangin dia orang itu, oh om, boleh ndak aku makan itu? Ini kan makanan babi. Nggak apa-apalah, aku mau makan makanan babi. Yang punya babi pun nggak mau ngasih. Kayaknya udah rendah banget dia. Padahal di rumahnya banyak berkat. Sampai mau makan dia makanan babi pun nggak bisa. Tapi dalam keputusasaannya anak yang hilang ini, dalam keputusasaannya, tiba-tiba diingat dia. Walaupun kadang kita ini punya masalah yang besar, kita masih punya pikiran. Lalu diingat dia, bapaknya. Waktu diingat dia, tutup mata dia diingat bapaknya. Di rumahnya banyak makanan yang berlimpah, tempat tidur yang bagus. Sekarang dia menjadi gembel. Lalu dia mengambil niat di hatinya, aku mau pulang ke rumah bapak. Tetapi dia juga mikir, takut, pasti nanti aku dimarah. Anak itu memberanikan diri untuk pulang. Lalu dia pulang ke rumahnya, diintip dari luar. Seperti ini diintip. Rupanya penjaga rumah atau pembantunya bapaknya, lihat dia. Si Pol tak pulang. Si Acong pulang. Contoh lah, maaf yang disebut namanya, itu contoh saja. Rinaldo pulang, supaya enak nanti kan Rinaldo. Gak enak nanti. Rinaldo pulang. Lalu bujangnya ini berkata kepada majikannya, langsung dia lari. Oh om, komandan apa? Anak yang hilang pulang. Mendengar anak yang hilang pulang, Alkitab katakan, si bapak langsung lari menghampiri anak itu. Lalu dilihat anak itu, joroknya luar biasa. Najisnya luar biasa. Parfumnya setara dengan parfum babi. Sangat bau. Bicara ketiak, tak usah diragukan lagi, pasti udah bau. Tetapi waktu dilihat dia, bapaknya melihat dia. Bapaknya yang langsung berlutut memeluk anaknya. Dipeluk itu si anak. Waktu dipeluk anak, mulai percaya diri nih si anak. Lalu bapaknya berkata, tolong ambil jubah yang paling indah. Sampai dibuat pesta. Lalu anak itu mandi. Sesudah anak itu mandi, saya percaya baru namanya bapak leluasa memeluk anak. Dan anak juga leluasa memeluk bapak. Sesudah dia bersih. Selama ada kotor dalam tubuh kita, selama ada dosa di hati kita, mungkin udah bau banget itu. Engkau dan saya tidak pernah bisa peluk Bapa. Engkau tidak pernah bisa intim dengan Bapa. Hanya orang yang intim yang bisa mengalami kemerdekaan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan janji, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dia akan pulihkan saudara. Anda menjadi orang merdeka. Anda menjadi orang yang menang. Dimanapun Anda berada, tempat yang kau injak menjadi miliknya Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdiri.